Janda siluman ular ini sering berhubungan dengan orang demi mendapatkan tumbal untuk pesugihannya. Bahkan saat ditanya oleh sang anak siapakah ayah kandungnya sebenarnya, namun Handini tidak menjawabnya sama sekali cuy. Ia menganggap enteng perasaan dari putrinya tersebut. Kemudian Handini pun berkata, "Sudahlah, kamu tinggal duduk manis saja menikmati uang yang ibu dapatkan. Kau tidak perlu mencari tahu siapakah sebenarnya ayah kandungmu." Sementara di sisi lain terlihat bahwa mengeluh kepada Santi bahwa pementasan tiba-tiba banyak yang dibatalkan. Santi yang sedang sibuk membersihkan alat musik meminta bahwa untuk bersabar terlebih dahulu. Akan tiba waktunya mereka mementaskan pertunjukan wayang lagi. Santi pun kemudian bergegas pergi dari tempat itu cuy. Namun ia tak saja melihat Handini duduk termenung di dalam ruangannya. Lalu terdengar samar-samar suara di mana Ajeng mengutarakan pendapatannya semakin surut di dalam tahun ini. Jika begini terus kemungkinan besar sanggar ini akan segera ditutup. Handini pun kemudian menoleh ke arah Santi hingga membuat Santi terkejut dan bergegas pergi dari tempat itu. Kemudian Ajeng pun kembali mengatakan, "Keadaan sulit di sanggar ini dikarenakan kamu belum memberikan tumbal pesugihan kepada Kanjeng Semanu." Lalu Handini pun menyangkal jika ia sudah memberikan nyawa Kusno sebagai tumbalnya. Mungkin siluman ular itu nampaknya tidak terima dengan tumbal Kusno. Mungkin karena Kusno sudah terlalu tua. "Aku sudah banyak menalangi biaya operasional dari sanggar ini. Kini aku sudah tidak sanggup lagi. Jika kamu tidak segera mengambil tindakan, maka dengan terpaksa aku akan meninggalkan sanggar ini," ujar Ajeng cuy. Lalu keesokan harinya terlihat seorang pemuda tampan menolong Ningrum yang sedang diganggu oleh preman desa. Ya, pemuda tampan itu bernama Jalu. Ia bergegas pergi membantu Ningrum dan mengantarkan pulang menuju ke rumahnya. Sesampainya di rumah, terlihat Handini turut berterima kasih kepada kebaikan Jalu yang sudah menyelamatkan putrinya dari gangguan preman kampung. Kemudian Jalu pun bergegas memperkenalkan dirinya sebagai pegawai baru di sanggar wayang. Ia bertugas untuk memukul selonteng dan juga saron. Mendengar hal itu, Handini pun semakin penasaran dengan asal-usul pemuda perjaka itu. Kemudian Jalu pun bercerita, "Aku berasal dari daerah Solo. Aku merupakan anak tunggal di keluargaku. Aku merantau di sini untuk membantu perekonomian keluarga dan sekaligus ingin belajar banyak tentang seni pewayangan." Lalu dalam hati Handini pun berucap, "Apakah Jalu pantas aku jadikan sebagai tumbal selanjutnya?" Kemudian malam harinya terlihat Handini memulai melancarkan ritual pesugihannya cuy untuk menggait calon tumbalnya. Sementara di sisi lain, Jalu yang baru saja selesai mandi tiba-tiba mengalami hal-hal aneh di dalam rumahnya. Apakah Jalu akan meregang nyawa menjadi tumbal pesugihan Handini selanjutnya? Saksikan part seru berikutnya di akun Ozi Film.